Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku pengen ngelanjutin part 2 di day 2 soal cinta yang kemarin. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa kasih like dulu video ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Oke, lanjut ke day 2. Oke, dan di day 2 kali ini aku sama teman-teman aku tuh main permainan yang udah disediain sama guru-guru. Yang pertama kita main di kolam renang. Ini sebenarnya kayak hal yang biasa gitu, karena emang villa kita diadain kolam renang pribadi, jadi kita nggak perlu keluar lagi buat sekadar berenang aja. Tapi yang di sini tuh menariknya karena di samping kolam renang itu ada kayak playground. Emang itu halaman sih, halaman. Di situ ada batu besar banget, dan batu besar itu ada penunggunya guys. Penunggunya itu kayak semacam Mbak Kunti, tapi kayak nggak ganggu gitu loh guys. Nah di situ ada dua batu, yang besar dan yang kecil. Nah yang kecil itu kayak dibikin ala-ala prasasti buat kita foto-foto gitu. Cuman bagi aku yang kayak notabene bisa ngelihat ada sosok makhluk di batu besar itu kan, jadi kayak nggak berani kan buat foto-foto di situ. Tapi teman-teman aku banyak yang foto-foto di situ. Nah di permainan ini kita berenang, jadi guru-guru itu bawa kayak koin. Terus kita nyelam ke kolam renang buat banyak-banyakan ngambil koin itu. Ya kan, ngerti kan permainannya gimana. Oke, dan di situ kayaknya ya penghuni batu itu yang menjaga kolam renang tuh nggak seneng guys sama kita, atau maksudnya permainan kita. Dan akhirnya di situ teman aku melihat teman aku tuh ada yang diliatin sama Mbak Kunti ini. Tapi aku nggak tahu motifnya dia ngeliatin teman aku tuh kenapa. Nah, mulai di sini kayak ada hal yang janggal. Teman aku ada yang kelelep. Jadi posisinya tuh ada kolam yang cetek dan kolam yang dalam. Dan kolam yang dalam ini kayak dari mulai 1,5 meter sampai ke 3 meter. Nah itu di pinggirannya tuh kayak ada apa sih namanya guys, kayak pembatas gitu. Jadi teman-teman aku tuh kayak bikin challenge buat ngelilingin kolam renang itu dengan pinggirannya itu, ngerti kan guys. Nah di situ teman aku ada yang kelelap. Dan yang kelelap tuh aku denger suara Mbak Kunti ini kayak ketawa gitu. Ketawanya tuh apa ya, agak pelan gitu di kuping aku. Terus aku nggak tahu sih gimana, cuman itu apa ya, ketawanya itu pelan. Tapi yang aku tahu kalau pelan itu kan bukannya biasanya yang malah deket gitu kan. Tuh kalau jauh itu justru malah kenceng gitu. Jadi di situ bener merinding banget. Terus habis itu temen aku yang kelelep ini, ya karena posisinya banyak orang, jadi langsung ditolongin. Cuman ini kejadiannya jadi makin menegangkan gitu, karena malamnya kita juga kecapean. Dan mungkin teman aku yang kelelep ini juga karena kecapean tadi malam gak tidur. BTW yang kelelep ini di kamar sebelah itu ya guys, bukan di kamar aku. Jadi emang orang di kamar sebelah. Cuman di kamar aku itu orang-orang pada nggak tahu kejadiannya tadi malam gitu. Jadi kita mencoba buat tidak cerita tentang kejadian tadi malam. Oke, kita simpan aja ceritanya buat di Jakarta. Oke, next. Jadi setelah kejadian kolam renang itu, kita nggak ada yang berani buat berenang lagi. Jadi di stop sama guru buat berenang sampai segitu aja. Next, setelah kita selesai beberes rapi-rapi segala macem, kita udah berenang, kita bikin acara lagi nih di ruang tamu guys. Ceritanya bikin game kayak tukeran kado gitu. Jadi nanti kado-kado yang udah kita bawa dari Jakarta kita kumpulin, terus tukeran kado. Jadi ngambil secara acak, mata kita ditutup gitu pakai kain. Terus di situ kita nemuin gumpalan rambut yang banyak, tapi itu kita nggak tahu rambutnya siapa. Dan aku pun juga nggak tahu itu rambutnya siapa gitu. Terus kan mungkin kaget ya karena ada kejadian itu lagi. Jadi tuh kejadian itu terus menerus, setiap kegiatan kejadian itu terus menerus ada, sampai akhirnya kita mulai kayak yaudahlah ambil aja secara acak gitu. Terus baru abis itu kita dengar suara nangis gitu, entah dari mana. Tapi yang aku dengar, yang kita semua dengar juga, itu dari arah teras. Jadi yang di villa itu ada teras. Teras itu kita dengar suara tangisan, atau tangisannya siapa. Dan aku ngecek sama guru aku. Jadi kan jadi ada guru nih yang pengen ngecek juga tapi nggak berani gitu kan guys. Nah aku bilang kalau aku pengen ikut bantu ngecek.
ternyata juga nggak ada siapa-siapa, dan aku pun juga nggak lihat siapa-siapa. Yaudah, abis itu kita nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi kejadian itu terus-terusan terjadi sampai akhirnya kita memutuskan buat ya udah deh, kita selesain aja acara ini gitu. Terus mulai malam dan kita bikin acara lagi. Ya emang ini tuh udah ada kegiatan tuh udah di planning ya guys sama guru. Jadi mungkin ini emang nggak bisa ya, masa kita cuma nginep-nginep di villa doang tanpa ada kegiatan apapun, kan nggak mungkin. Nah akhirnya pas udah sampai malam lah, tiba itu abis sekitar ya abis isaan lah ya, itu kita mulai dikumpul di sebuah saung. Jadi di samping kolam renang itu ada saung. Saungnya itu kayak buat ya kumpul-kumpul gitu lah, kayak gantinya aula lah ya guys, nanti kan. Jadi emang saungnya itu besar, samping saung itu ada kolam ikan. Jadi kolam ikan, saung, dan kolam renang yang tadi itu posisinya karena malam emang jauh lebih creepy sih guys, yang creepy, tapi emang bagus guys karena ada perairan gitu kan yang kita lihat. Oke, di situ mulailah acara yang ya biasalah anak SD, kita dikasih video-video yang sedih-sedih gitu tentang orang tua ya, kalian tahu kan ya, kayak gitu. Jadi semua orang sedih kan, nangis kan, apalagi kita masih kecil keadaannya waktu itu, suruh ngebayangin orang tua tentang gini-gini, nangis. Dan selesai video itu berakhir, ada satu orang yang tangisannya masih kedengeran guys, tapi kita juga bingung ini tangisan siapa yang masih kedengeran, dan gak ada siapapun yang nangis. Kayak kita udah lihat kanan kiri teman kita sendiri, kayak nggak ada yang nangis kayak gitu, tapi suara nangis ini masih kedengeran di area kita. Wah, ini mulai lagi nih kejadian lagi yang tadi siang. Jadi emang guru-gurunya juga kayak, wah kita salah nih ngambil acara tangis-tangisan, padahal tadi kita sore-sore udah dibikin nangis gitu kan. Oke, setelah acara yang malam itu bersama guru-guru dan macam, kita memutuskan buat tidur, dan aku pun juga tidurnya nyenyak di situ, teman-teman aku juga nyenyak. Jadi di malam itu alhamdulillah kita nggak ada kegangguan-gangguan lagi. Sampai akhirnya pagi kita memutuskan untuk cepat-cepat balik ke Jakarta, dan itu kayak bis udah mulai datang sih guys, udah mulai datang ke halaman villa. Dan di situ bis kita ada masalah guys, bis kita delay. Aku nggak tahu kenapa, karena mungkin aku siswa jadi aku kayak nggak perlu tahu lah ini delaynya kenapa gitu. Tapi akhirnya keberangkatan kita tertunda sampai kayak agak siangan gitu, kayak matahari udah mulai terang banget gitu loh guys, sekitar jam 11-an gitu. Padahal niatnya kita pengen pulang tuh sekitar jam 7-an atau jam 8-an gitu. Jadi kayak delaynya lumayan lama, sekitar 3 jaman. Dan ya kita dibolehin keluar villa gitu lah guys. Dan sampai akhirnya kita balik ke Jakarta. Jadi teman kita yang pertama ini, yang namanya Melati, yang hari pertama dia kesurupan ini, di perjalanan pulang dia juga kesurupan lagi guys. Itu gangguan lagi sih, dan kayak dia kan berarti butuh perhatian ekstra kan sama guru-guru. Dan kita memutuskan untuk ya udahlah kita diem dulu gitu di sini sampai keadaan membaik. Soalnya kalau Melati kesurupan dalam keadaan kita di perjalanan kan juga kayak nggak baik gitu kan, nggak bagus juga, takut ada kejadian apa-apa. Lebih mending kita ngalah lah ya. Mungkin kita emang disuruh di sini dulu walaupun kita sebenarnya digangguin. Dan akhirnya kita delay lagi. Yang aku bingung kenapa yang punya villanya ini kayak nggak apa-apa gitu, padahal kita udah melewati dari batas kan, karena villa ini kita sewa ya kan, pasti kan kalau sewa bakal ada yang sewa-sewa berikutnya kan. Nah ini nggak ada gitu ya. Setelah kita tahu ternyata emang itu villa yang murah gitu guys, walaupun fasilitasnya bagus, rumahnya bagus, kamar mandi it's okay, kamar full, ada playground, ada kolam renang, ada saung segala macem. Tapi kalau murah sebenarnya itu perlu dipertanyakan, karena aku sama teman-teman aku dapat villa yang murah dan bagus, gangguannya banyak banget. Jadi buat kalian yang kayak suka tergiur sama villa-villa murah, tolong kalian tanya lebih detail kenapa ini disewanya lebih murah, sama tempat villanya takut terjadi hal kayak gini terulang lagi. Emang setiap tempat punya cerita guys, setiap tempat ada makhluk yang menghuni gitu, yang menjaga rumah itu, pasti setiap tempat ada. Tapi buat hantu-hantu atau penghuni-penghuni yang nakal kayak gini, lebih baik kita hindarin aja guys, karena
takut kejadian itu merugikan kita sendiri kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, inti jadiin pelajaran aja buat aku sama temen-temenku, dan buat kalian juga yang nonton. Jadi kalian lebih hati-hati lagi kalau kalian nyewa villa, jangan sampai kejadian yang aku alamin sama teman-teman aku itu juga terjadi sama kalian. Oke, ceritanya sampai sini dulu guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya dan sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. See you next video. Bye.